Bursa calon pelatih Manchester United kian semarak setelah ketambahan sosok pelatih kawakan dari Kroasia. Dilansir Treble Football, MU menambah Niko Kovac ke daftar calon pengganti Ruben Amorim untuk musim depan. Masih membesut Borussia Dortmund, Kovac langsung berada di jajaran teratas pelatih yang dipertimbangkan setan merah. Media di Jerman menyebut Kovac punya kans lumayan besar bersaing dengan Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, dan Oliver Glasner yang lebih dulu masuk bursa. Soal prestasi, Kovac pernah rasakan juara Bundesliga bersama Bayern Munchen. Masih dari Manchester United, masa depan Kobbie Mainoo mulai menunjukkan titik terang dan perlahan terlepas dari drama transfer musim dingin. Menurut Fabrizio Romano, Mainoo akan tetap bertahan di Old Trafford di Januari ini. Itu karena faktor kedatangan Michael Carrick yang memberinya kepercayaan kembali bermain. Diturunkan saat derby Manchester, membuat produk Akademi MU itu merasa kembali menemukan gairah dan semangat bermain. Ini kemungkinan mengakhiri spekulasi Mainoo yang sempat ingin dipinjamkan agar mendapat menit bermain reguler. Sempat bersikeras mempertahankan Enzo Fernandez sebagai aset mereka, Chelsea perlahan melunak soal kepindahan ke Real Madrid. Mengutip Teen Talk, Chelsea dilaporkan mulai membuka peluang untuk menjual gelandang asal Argentina itu ke ibu kota Spanyol. Juara dunia 2025 itu diyakini akan mempertimbangkan tawaran Los Blancos jika memenuhi harga yang diminta dan Madrid menunjukkan keseriusan. Melunaknya Chelsea disambut baik Madrid yang sudah mempersiapkan kedatangan Enzo musim panas nanti. Sementara sang pemain sudah tidak diragukan tetap terbuka untuk pindah. Kalau pada akhirnya dipecat oleh Tottenham Hotspur, Thomas Frank disinyalir akan tetap di London. Kok bisa? Ternyata menurut Code Offside, pelatih asal Denmark itu menjadi sosok yang diam-diam diincar oleh Crystal Palace. The Eagles siap menawari Frank pekerjaan di Selhurst Park, seiring dengan memburuknya hubungan dengan Oliver Glasner. Dengan begitu, jika Glasner dipecat dan Frank ditendang Spurs, Palace akan mengangkut pria 52 tahun itu. Kayaknya demen banget ya Frank sama London. Secara sebelum melatih Spurs, Frank adalah pelatih Brentford. Pusing dengan kumpulan berita yang menyebut dirinya tertarik ke Real Madrid, Jurgen Klopp buka suara dengan nada tegas. Mengabarkan dari Daily Sport, Klopp menegaskan tidak berminat menjadi pelatih Los Galacticos meskipun namanya terus dikaitkan banyak media. Klopp yang kini menjabat petinggi olahraga di Red Bull mengaku bahagia dengan posisi saat ini. Ex-pelatih Mainz itu tidak menerima job melatih untuk sementara waktu. Baginya, kalaupun Madrid sampai menghubungi atau menemuinya langsung, Klopp akan menyarankan mereka mencari sosok yang lebih bagus darinya. Huru-hara transfer Marc-Andre ter Stegen akhirnya mereda setelah sang kapten dipastikan pindah dari Barcelona. Dilansir Mundo Deportivo, Barcelona dan Girona telah mencapai kesepakatan farewell untuk meminjamkan ter Stegen hingga akhir musim ini. Fabrizio Romano sudah memberi sinyal here we go dengan menyebut sebagian besar gaji ter Stegen ditanggung Los Culés. Kepindahan ke Girona ini terjadi setelah Barca menolak berbagai penawaran klub lain, termasuk West Ham yang terakhir mendekati. Kontrak resmi kiper timnas Jerman itu diperkirakan selesai dalam beberapa hari mendatang. Hampir bersamaan dengan deal peminjaman ter Stegen, Barcelona juga disinyalir memantau kondisi terkini kiper Real Sociedad ini. Mengutip Football Espana, Blaugrana menunjukkan minat untuk merekrut Alex Remiro di musim panas mendatang. Kiper 30 tahun itu diketahui punya klausul pelepasan sebesar 10 juta euro dan berniat untuk pindah, sekalipun sudah mempunyai Juan Garcia. Barca ingin menambah kedalaman skuad di posisi penjaga gawang dengan hadirnya Remiro. Sejak Januari ini, Atletico Madrid sudah siapkan antisipasi soal kepergian Alexander Sørloth atau Antoine Griezmann musim depan. Menurut Marca, Atletico berhasrat mendatangkan Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain sebagai solusi. Pemain asal Portugal itu disebut sangat disukai Diego Simeone sebagai target nomor 9 di sektor depan. Los Colchoneros menyayangkan Ramos yang belum jadi starter reguler di PSG saat ini. Untuk menebus Ramos, tetangga Real Madrid itu harus siapkan dana minimal 35 juta euro seperti yang diminta PSG. Romelu Lukaku kini sedang hangat diberitakan akan balikan dengan mantannya, bukan mantan kekasih, melainkan mantan klubnya di Inggris dulu. Melaporkan dari Sport Boom, Lukaku kemungkinan akan meninggalkan Napoli dan kembali ke Premier League bersama Everton. Agen Lukaku diketahui sudah menawarkan sang striker Belgia kepada The Toffees. Dengan cedera yang belum membaik, Partenope dikabarkan melepasnya dengan harga sekitar 15-20 juta euro. Perkembangan terbaru, Everton tertarik memulangkan Lukaku untuk merasakan atmosfer stadion baru mereka.
Inter Milan bersiap mempertahankan bintang sayap kiri mereka Federico Di Marco dari kejaran klub raksasa dari London Utara. Mengabarkan dari Foot Italia, Arsenal dilaporkan membidik Di Marco di tengah situasi kontraknya yang memasuki sisa 18 bulan terakhir. La Beneamata ingin memperpanjang kontrak Di Marco hingga 2029 atau 2030 dan menawarkan kenaikan gaji signifikan untuk menahannya pergi. Itu didorong oleh keinginan Christian Chifu yang meminta klub mempertahankan Di Marco. Minat dari The Gunners sendiri masih di tahap awal, sehingga ada kemungkinan Inter lebih dulu menahan Di Marco. AS Roma dan Fiorentina siap-siap mendapat hadiah sanksi dari akibat ulah dari tifosi mereka di luar pertandingan. Dilansir Calcio Mercato, pihak kepolisian berpotensi menjatuhi larangan menghadiri laga tandang bagi tifosi kedua klub hingga akhir musim. Itu disebabkan bentrokan keras antara Ultras Roma dan Fiorentina di jalan tol dekat Bologna yang melibatkan sekitar 200 orang. Kedua kubu saling berantem saat perjalanan menuju laga tandang masing-masing. Kondisi chaos itu membuat kerusakan fasilitas umum dan menimbulkan kemacetan cukup panjang. Keputusan final akan diambil oleh otoritas keamanan. Sebagai persiapan proyek jangka panjang sepak bola mereka, Maroko meminta Andres Iniesta bergabung sebagai staf di timnas. Menurut Yahoo Sport, Maroko ingin merekrut legenda Spanyol itu guna persiapan menyongsong Piala Dunia 2030 mendatang. Sebagai pendekatan, Federasi Sepak Bola Maroko sudah mengundang Iniesta menyaksikan final Piala Afrika 2025. Federasi beralasan Iniesta dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas timnas dan membimbing talenta muda negara itu. Belum diketahui pasti apa jabatan yang akan diduduki Iniesta nantinya. Masih di Afrika, Senegal sedang harap-harap cemas setelah gelar Piala Afrika 2025 yang baru direngkuh terancam dicabut atas instruksi dari FIFA. Mengutip Sport Bible, gelar Senegal bisa dicabut akibat tindakan kontroversial yang terjadi di final melawan Maroko. Salah satunya yang mengundang perhatian FIFA adalah aksi protes pemain Senegal yang melakukan walk-off sementara dengan keluar lapangan. Berdasarkan aturan FIFA, tim yang sengaja keluar lapangan tanpa izin wasit dianggap sebagai pelanggaran fair play. Tindakan Senegal itu memicu kecaman Gianni Infantino, meski belum diketahui keputusan akhir dari FIFA. Timnas Indonesia akhirnya sudah mengetahui siapa saja lawan pasti yang dihadapi saat FIFA Series 2026 nanti. Melaporkan dari CNN Indonesia, FIFA mengumumkan 3 negara yang akan dihadapi skuad Garuda. Mereka adalah Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Bagi PSSI, turnamen ini jadi kesempatan penting bagi perkembangan skuad, terutama di bawah asuhan pelatih baru John Hartman. Sebab negara-negara tersebut berada dari 3 konfederasi berbeda, yakni UEFA, CONCACAF, dan OFC. Laga FIFA Series Maret nanti sudah dipastikan oleh FIFA akan berlangsung di Jakarta. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik pengumuman peserta FIFA Series 2026 yang dihadapi Timnas Indonesia. Mengabarkan dari Bola Sport, Erick menganggap turnamen ini sebagai ujian serius dan peluang penting bagi perkembangan tim Merah Putih. FIFA Series ini juga dinilai bisa meningkatkan mental dan kualitas Garuda sebelum melakoni agenda internasional lain. Erick cukup senang dengan lawan yang dihadapi Indonesia karena menghadirkan perlawanan berbeda dari belahan dunia sebagai pembelajaran. Kendati incarannya kembali mencetak gol bersama AS Roma, Boca Junior masih berharap mendapatkan Paulo Dybala di musim panas nanti. Dilansir Foot Italia, Boca tetap menyimpan optimisme memboyong Dybala secara gratis. Raksasa Argentina itu yakin La Joya masih berkeinginan pergi dari Olimpico dan pulang ke Buenos Aires. Intinya, selama masa depan Dybala di Roma belum pasti, Boca dengan bantuan Leandro Paredes akan terus mempengaruhi keputusan sang pemain. Roma sendiri belum kembali berkomentar soal kepindahan Dybala. Usai Paris FC nyatakan keinginan transfer, sekarang giliran Schalke yang merayu Fiorentina agar melepas Edin Dzeko. Menurut Yahoo Sport, Schalke kabarnya sudah melakukan 2 langkah strategis untuk keberhasilan transfer ini. Satu pihak menemui La Viola untuk membahas detail tawaran, sementara pihak lain adakan pembicaraan dengan Dzeko untuk kesepakatan personal. Sudah 39 tahun, penyerang Bosnia-Herzegovina itu masih punya sisa 6 bulan lagi di Artemio Franchi. Kalau diganggu Paris, Schalke yakin Dzeko memilih Jerman karena pernah merumput di sana bersama Wolfsburg. Napoli terpantau langsung bergerak cepat untuk mereparasi lini depan mereka di bursa musim dingin. Mengutip Get Football News Italy, usai meminjamkan Lorenzo Luca dan Noah Lang, Partenope mendekat pada Youssef En-Nesyri.
Klub sedang dalam komunikasi intens dengan Fenerbahce terkait tawaran peminjaman. Fenerbahce sudah membuka kesempatan pinjaman dengan biaya sekitar 5 juta euro. Meski begitu, kesepakatan formal baru bisa terjadi setelah En-Nesyri kembali dari Piala Afrika bersama Maroko. Napoli kini unggul dari Everton yang rumornya juga berminat. Setelah memutuskan akan pergi dari Crystal Palace, Oliver Glasner langsung dirumorkan menjadi calon pelatih Manchester United. Namun, pria asal Austria itu bukan dalam urutan pertama. Melaporkan dari Goal, peluang Glasner menjadi pelatih MU berikutnya diperkirakan kecil. Itu karena ex-pelatih Eintracht Frankfurt itu berada di urutan ketiga setelah Thomas Tuchel dan Roberto De Zerbi. Belum diketahui pasti kenapa Glasner bukan menjadi kandidat urutan pertama. Tapi, isu yang berkembang menyebut karena kesamaan formasi 3 back dengan Ruben Amorim. Alexander Zinchenko dipastikan mengakhiri peminjamannya di Nottingham Forest lebih cepat dan berpindah tempat ke Ajax. Mengabarkan dari Talksport, Arsenal sepakat melepas Zinchenko ke raksasa Amsterdam hingga akhir musim ini. Langkah ini diambil karena pemain 29 tahun itu terbukti gagal berkembang selama di Forest. Oleh karenanya peminjaman ke Ajax bertujuan menambah menit bermain Zinchenko jelang play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Ukraina. Dalam kepindahan ini Ajax setuju menanggung gaji mantan pemain Manchester City itu. Jalan Chelsea mendapatkan Jeremy Jacques sesuai permintaan Liam Rose Senior menunjukkan tanda-tanda kelancaran. Dilansir The Sun, The Blues sudah kantongi persetujuan personal dengan bek tengah berbakat Stade Rennes itu. Negosiasi kemudian berlanjut ke arah kesepakatan harga yang cocok. Rennes dilaporkan mematok harga 65 juta euro untuk pemuda 20 tahun tersebut. Nilai yang lebih besar dari penawaran Chelsea yakni 60 juta euro. Karena Jacques ingin pindah ke London, Chelsea berharap bisa mengikatnya jauh sebelum deadline transfer. Sevilla menentukan kandidat striker yang tepat untuk mendandani lini depan mereka di putaran kedua La Liga. Mengutip Tribal Football, Los Nervionenses segera mengajukan tawaran untuk Neil Maupay yang membela Olympique Marseille. Ini merupakan permintaan dari Matias Almeida atas kurang klinisnya lini depan Sevilla. Kebetulan, ex-pemain Everton itu siap dilepas Marseille karena tergusur oleh ujung tombak lainnya. Belum diketahui tawaran Sevilla ini berupa peminjaman atau beli permanen, tapi mereka akan menghadapi persaingan dengan Pisa yang bergerak jika gagal dapatkan Lorenzo Luka. Berasa ada yang tidak beres di lini tengah, Valencia menawari Wilfred Ndidi kesepakatan bermain di Mestalla. Menurut Vichahas, Los C telah menjalin komunikasi serius dengan Besiktas untuk kepindahan mantan pemain Leicester City itu ke Spanyol. Proposal yang sudah ditawarkan adalah peminjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Sejauh ini pembicaraan kedua klub berjalan positif, sehingga tanda kemungkinan pindah akan terjadi. Ndidi dipilih Carlos Corberán memperbaiki lapuknya lini tengah. Eintracht Frankfurt memutuskan akhiri kerjasama dengan Dino Topmoller karena perjalanan yang dianggap tidak mulus di Bundesliga. Melaporkan dari BN Sport, Frankfurt memecat Topmoller usai hanya meraih 1 kemenangan dari 9 laga terakhir. Walau posisi klub di klasemen ada di nomor 7, manajemen tetap tidak puas dengan kinerja pelatih 45 tahun itu. Pemecatan dikeluarkan usai hasil imbang 3-3 melawan Werder Bremen. Frankfurt kini menunjuk Dennis Smith sebagai pengganti sementara. Keinginan John Hartman memperkuat pertahanan timnas Indonesia dengan hadirnya Pascal Struijk harus kandas di tengah jalan. Mengabarkan dari Suara.com, Struijk secara tegas menolak kemungkinan membela Merah Putih karena bukan prioritasnya. Back Leeds United keturunan Surabaya itu mengapresiasi antusias dari pendukung Indonesia, tapi ia sekarang memfokuskan tampil baik di tim dan mengejar kesempatan di timnas senior Belanda. Dengan begitu, Struijk menepis semua rumor bahwa dirinya membuka kesempatan berkostum Indonesia.